guys, balik lagi ke channel YouTube aku. Buat yang belum kenal, nama aku Sasa. Dan kali ini aku mau bikin series tentang ngomongin saham. Video kali ini bakal jadi episode 1 dari series ngomongin saham. Dan di video kali ini, kita bakal belajar saham bener-bener dari nol. Bener-bener dari nol banget. Jadi buat yang belum tahu saham sama sekali, video ini bener-bener cocok banget buat kalian. Stay tune terus sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Di video kali ini kita bakal bahas tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu saham? Yang kedua, keuntungan saham. Dan yang ketiga, gimana cara mulai investasi saham. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Misalnya, kita beli saham perusahaan A. Berarti secara tidak langsung kita adalah pemilik dari perusahaan A tersebut. Walaupun kita mungkin cuma punya 1 lot, 2 lot, 3 lot, tapi ya tetap aja kita dihitung sebagai pemilik dari perusahaan A tersebut. Nah, terus yang kedua, gimana sih dapat keuntungan dari saham? Jadi, keuntungan saham itu ada 2 macam. Yang pertama, keuntungan dari dividen, dan yang kedua, keuntungan dari capital gain. Nah, kita mulai dari dividen dulu nih. Jadi, dividen itu adalah keuntungan dari suatu perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, tadi kan kita udah beli perusahaan. Berarti sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, kita berhak dong dapat keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, misalnya nih, kita kan yang punya perusahaan A. Terus perusahaan A ternyata dalam 1 tahun bisa meraih keuntungan sebesar 1 miliar. Nah, terus kita punya 1000 lot saham A. Nah, terus ternyata perusahaan A ini memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 100 per lembar saham. Kan tadi kita punya 1000 lot, berarti 100.000 lembar saham. Dan ya udah deh, tinggal dikaliin aja. Jadi kita punya 100.000 lembar saham dikali dengan 100 rupiah per lembar saham. Jadi hasilnya kita mendapatkan dividen sebesar 10 juta rupiah. Tapi perusahaan itu nggak selalu bagiin 100% dari keuntungan yang didapat tahun itu. Dan mungkin bisa aja nggak bagi dividen sama sekali di tahun itu. Kalau misalnya perusahaannya lagi bagus nih, untungnya meningkat banget, ya mungkin perusahaan itu akan membagikan dividen, 100% dari dividennya. Tapi kalau misalnya keadaan ekonomi lagi kurang bagus, atau kayak sektornya lagi lesu, mungkin biasanya pihak perusahaan lebih memilih untuk menyimpan cash dan tidak membagikan dividen sama sekali di tahun itu. Jadi, pembagian dividen ini tergantung dari performa perusahaan dan juga keadaan ekonomi. Terus selanjutnya capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan yang kita dapat dari kenaikan harga saham. Misalnya nih, perusahaan A hari ini harga sahamnya Rp1.000 per lembar saham. Terus kita beli 1000 lot. Nah, terus di tahun depan harganya ternyata naik. Jadi 1.500 per lembar saham. Terus kemudian kita jual 1000 lot itu. Nah, berarti kan kita untung nih, Rp500 per lembar saham, atau setara dengan 50%. Nah, keuntungan tersebut yang kita sebut dengan capital gain. Nah, terus selanjutnya, gimana caranya kita mulai investasi saham? Kalau mau investasi saham, kita harus bikin account di perusahaan sekuritas. Kalau ditanya kenapa kita harus bikin account di sekuritas, ya itu aku nggak tahu, karena ya emang kayak gitu. Kita pokoknya kalau mau mulai investasi saham, harus punya account di perusahaan sekuritas. Di Indonesia ini, perusahaan sekuritas itu banyak banget kok. Ada Mirae, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, IPOT, dan lain sebagainya. Nah, terus kalian pasti tanya, aku harus daftar ke sekuritas yang mana ya? Jadi ada 4 hal yang harus kalian perhatiin sebelum kalian milih suatu sekuritas. Yang pertama, apakah sekuritas tersebut diawasi oleh OJK? Yang kedua, biaya fee. Yang ketiga, setoran awal. Dan yang keempat, platform untuk trading. Nah, hal pertama tadi kan, apakah sekuritas tersebut diawasi OJK atau enggak? Nah, ini benar-benar syarat yang mutlak dan harus banget kalian cek. Kalian disarankan banget untuk pilih sekuritas-sekuritas yang udah diawasi oleh OJK. OJK itu apa? OJK itu adalah lembaga yang mengawasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Jadi kalau perusahaannya udah diawasi oleh OJK,
Berarti kayak perusahaan itu udah dibilang aman lah. Nah, terus yang kedua tadi adalah biaya fee. Biaya fee di sini maksudnya adalah biaya fee beli dan biaya fee jual. Jadi kalau kalian mau beli saham, itu perusahaan sekuritas akan charge biaya fee untuk pembelian saham. Dan kalau kalian mau jual saham, perusahaan sekuritas juga akan nge-charge biaya fee untuk jual. Untuk biaya fee beli sih biasanya sekitar 0,1 sampai 0,2%. Dan untuk biaya fee jual itu sekitar 0,2% sampai 0,4%. Jadi beda-beda sih setiap sekuritas. Nah, makanya kalian mungkin bisa cek dulu untuk biaya fee-nya kalau kalian mau cari sekuritas dengan biaya fee termurah atau ada pertimbangan lain. Mungkin biaya fee ini akan bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian dalam memilih sekuritas. Nah, terus yang ketiga adalah setoran awal. Beberapa perusahaan sekuritas itu mewajibkan kita sebagai investor untuk menyetorkan dana awal ke perusahaan sekuritas. Beberapa perusahaan ada yang meminta setoran awal sekitar 10 juta, tapi ada juga yang setoran awalnya di bawah 1 juta. Jadi, setoran awal ini bisa menjadi pertimbangan kalian juga untuk memilih perusahaan sekuritas. Nah, sebenarnya sih ada plus minusnya. Kalau misalnya setoran awalnya tinggi, biasanya sih sekuritasnya akan nge-charge biaya fee beli dan biaya fee jual yang relatif lebih rendah. Tapi kalau setoran awalnya udah rendah, mungkin biaya fee-nya akan lebih tinggi. Jadi sebenarnya terserah kalian sih, itu tergantung preference kalian masing-masing. Nah, yang keempat ini adalah platform trading. Platform trading ini benar-benar penting sih untuk kita melakukan transaksi jual dan beli dari suatu saham. Jadi setiap perusahaan sekuritas itu biasanya sih punya aplikasi atau website untuk kita melakukan transaksi jual beli saham. Nah, ada baiknya sebelum kita milih sebuah sekuritas yang mau kita pakai, kita cek dulu nih platformnya itu apakah user friendly untuk kita, apakah kita mudah mengoperasikannya, apakah kita suka dengan platformnya, apakah nge-lag atau enggak, atau oke-oke aja. Ya, kita ada baiknya untuk cek dulu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara daftar ke perusahaan sekuritas? Nah, pertama kalian tentuin dulu kalian mau daftar ke sekuritas mana. Terus yang kedua, kalian siapin dulu dokumen-dokumen pribadi kalian seperti KTP, NPWP, dan juga buku tabungan. Nah, buat kalian yang nggak punya NPWP, jangan khawatir karena ada beberapa sekuritas yang nggak mewajibkan untuk punya NPWP. Nah, terus yang ketiga, kalian akan isi formulir dari perusahaan sekuritas. Terus setelah itu, kalau kalian udah submit, kalian akan diminta untuk transfer setoran awal ke rekening dana investor atau RDI kalian. Setelah itu, congrats! Akun sekuritas kalian udah jadi dan kalian udah bisa mulai untuk investasi saham. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bingung gimana caranya mau mulai investasi saham. Kalau misalnya akan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti aku akan berusaha untuk jawab. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye, see you di episode kedua.